Tak sedikit catatan sejarah mengungkap, pencaksilat menjadi kelengkapan lintas zaman dalam rentetan perjuangan bangsa Indonesia. Di era kerajaan dan Wali Songo, pencaksilat menjadi sarana dakwah dan salah satu aspek penting bagi pembentukan karakter masyarakat. Di masa kolonial, pencaksilat menjadi alat strategis untuk menyemai kecintaan terhadap tanah air dan perlawanan terhadap segala bentuk kolonialisme, dan terus menguat hingga tercapainya kemerdekaan bangsa dan negeri ini. Pencaksilat Pagar Nusa. Oke, pencaksilat Pagar Nusa sebenarnya kan namanya pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa gitu. Jadi pencaksilat Pagar Nusa itu sebuah wadah, bukan sebuah perguruan tapi sebuah wadah yang mewadahi berbagai macam jenis perguruan yang menginduk di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan dikumpulkan di satu wadah, yaitu Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa bukan perguruan, tapi Pagar Nusa adalah wadah yang mewadahi berbagai macam perguruan yang ada di Nusantara. Karena apa? Zaman dahulu para kiai, para alim atau ahli bela diri memiliki perguruan sendiri-sendiri. Tapi ketika mereka itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, maka disatukan dalam satu wadah yang namanya Pagar Nusa. Kapan Pagar Nusa didirikan? Pagar Nusa didirikan pada tanggal 3 Januari 1986. Kalau tempatnya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Siapakah pendiri Pagar Nusa? Terkait dengan pendiri Pagar Nusa itu sebenarnya banyak ya. Tapi secara umum Pagar Nusa itu terkenal didirikan oleh almarhum Kyai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Walaupun awalnya ide awal untuk berdirinya Pagar Nusa itu dari Kyai Haji yang Surabaya itu Suharbillah, sowan ke Gusmus diarahkan untuk sowan ke Gus Maksum di Lirboyo. Tapi secara umum terkenal pendiri Pagar Nusa adalah Kyai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Bagaimana cara para pendahulu menyalurkan ajaran melalui pencaksilat Pagar Nusa? Oke. Jadi para yang dimaksud para pendahulu mungkin para ulama dulu, para kiai atau para ahli bela diri yang menginduk di NU. Beliau atau mereka mengajarkan Pagar Nusa atau pencaksilatnya atau seni bela dirinya itu kan di sela-sela materi-materi pokok yang ada di pondok, sehingga itu merupakan ekstrakurikuler. Karena apa? Seorang muslim selain belajar masalah kitab kan juga disunahkan belajar bela diri sebagaimana Rasulullah seorang ahli bela diri, panglima perang, dan pemimpin sebuah negara. Jadi Rasulullah itu sebagai contoh lawan. Jadi muslim kudu iso ngajine, kudu bisa bela diri. Pencaksilat terutama Pagar Nusa didirikan oleh para ulama. Oke. Kenapa pencaksilat terutama Pagar Nusa didirikan oleh para ulama? Karena zaman dahulu sebelum Pagar Nusa ada, seperti jawaban saya yang awal, bahwa setiap
pondok pesantren ataupun setiap ahli bela diri di mana memiliki basic religiusnya cukup bagus, memiliki sebuah bela diri yang diajarkan. Dan selain itu apa? Pada zaman dahulu pencaksilat Pagar Nusa khususnya itu dibentuk karena apa? Untuk mengantisipasi serangan-serangan PKI yang menyerang para alim ulama. Karena sebagaimana kita membaca dalam sejarah bahwa zaman dahulu banyak sekali ulama-ulama kita yang dibantai oleh PKI, dibasmi oleh PKI, sehingga dari situ perlu diadakan atau perlu diajarkan bela diri, di mana guna untuk membela diri dan membela para ulama-ulama zaman dahulu. Nilai yang diajarkan dalam pencaksilat terutama Pagar Nusa. Nilai yang diajarkan banyak ya, terutama dari segi religi. Karena yang dahulunya sebelum Pagar Nusa ada itu memang diampu oleh para kiai, sehingga kan sudah tidak dinafikan bahwa bela diri itu memiliki nilai-nilai religius yang cukup bagus dan cukup tinggi. Yang kedua, yang diajarkan di dalam Pagar Nusa itu adalah mengajarkan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama oleh para alim ulama, para kiai. Dan selain itu juga bela dirinya. Saya kira pencak ke iso bela diri kan mboten pas. Tadi yo religine entuk, agamane entuk gitu. Terus pahame Ahlus Sunnah yo kenceng, iso bela diri. Dan selain itu apa? Bisa menularkan nilai-nilai budaya bangsa sebagai apa? Sebagai kekayaan bangsa. La Goliba, Ila Pila.